Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Pengampu Mata Kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, Ibu Sutriani Kalulu, SP, FSC, dan teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Anissa. Saya di sini akan mempresentasikan proposal saya dengan judul peningkatan hasil belajar dengan menggunakan model problem based learning pada pembelajaran biologi SMA Negeri 1 Mawasangka. Nah, di sini ada kesalahan judul. Langsung kita langsung aja di latar belakang. Nah, SMA Negeri 1 Mawasangka ini berada di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Bogor Tengah, tepatnya Sulawesi Tenggara, tepatnya di Jalan Kartasuka nomor 1, Kelurahan Mawasangka. Nah, SMA ini dia berdiri pada tahun 1990. Nah, pembelajaran dengan model problem based learning ini merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan tantangan bagi siswa untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata atau terbuka secara individu maupun kelompok. Nah, model pembelajaran juga ini mempunyai ciri yaitu pembelajarannya itu dia berpusat pada peserta didik yang akan berpusat pada pemecahan masalah yang akan diselesaikan oleh peserta didik dan melatih mereka untuk berpikir kritis. Nah, sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul peningkatan hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada pembelajaran biologi SMA Negeri 1 Mawasangka. Nah, kemudian pada slide ini ada rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Nah, rumusan masalah yang saya angkat di sini yaitu bagaimana peningkatan hasil belajar selama proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada pembelajaran biologi SMA Negeri 1 Mawasangka. Nah, kemudian di sini ada tujuan. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dengan menggunakan model problem based learning pada pembelajaran biologi SMA Negeri 1 Mawasangka. Kemudian di sini ada manfaatnya. Manfaatnya yaitu memberikan peningkatan hasil belajar selama proses pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning pada pembelajaran biologi SMA Negeri 1 Mawasangka. Kemudian slide berikutnya yaitu landasan teori. Nah, model problem based learning ini biasa disebut juga dengan pembelajaran berbasis masalah. Nah, menurut Dermadi pada tahun 2017 dia mengungkapkan bahwa pembelajaran berbasis masalah ini merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu
sangka. Kemudian waktu dan tempat. Nah, penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2021-2022 di SMA Negeri 1 Moasangka, Kecamatan Moasangka, Kabupaten Buton Tengah. Kemudian slide berikutnya di sini prosedur penelitian tindakan. Nah, kita bisa lihat di gambar pada gambar ini kita mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Nah, dari keempat tahap ini mereka itu memiliki hubungan yang menunjukkan adanya siklus. Nah, dalam penelitian tindakan kelas ini akan dilakukan beberapa siklus sehingga beberapa siklus sampai target yang sampai target diinginkan itu tercapai atau sudah memenuhi indikator keberhasilan. Nah, kemudian slide berikutnya teknik pengumpulan data. Di sini ada observasi, tes hasil belajar, dan dokumentasi. Nah, observasi ini dilakukan dengan cara melihat perilaku peserta didik dan guru pada saat proses pembelajaran itu berlangsung. Kemudian ada tes hasil belajar. Nah, tes hasil belajar ini dilakukan dengan cara memberikan soal-soal evaluasi pada peserta didik. Kemudian dokumentasi. Nah, dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data seperti nilai ulangan, kemudian daftar hadir peserta didik dan RPP. Kemudian slide berikutnya ini teknik analisis data. Nah, untuk mengetahui perkembangan hasil belajar peserta didik ini, maka dilakukan perbandingan pada setiap siklusnya. Nah, dari setiap siklus akan dihitung rata-rata kelas dengan menggunakan rumus di mana X sama dengan sigma X per sigma N, di mana X itu adalah nilai rata-rata, sedangkan sigma X itu adalah jumlah semua nilai peserta didik. Kemudian sigma N itu dia jumlah peserta didik. Nah, kemudian slide berikutnya. Nah, inilah daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa sumber yang ada di latar belakang sama landasan teori. Nah, dari penjelasan saya ini mungkin ada yang mengajukan pertanyaan mengenai pemaparan PPT saya tadi. Saya persilakan. Pada bagian prosedur penelitian tindakan tadi disebutkan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Bisa dijelaskan dari keempat prosedur tersebut? Oke, mungkin saya langsung jawab saja. Di situ kan ada yang pertama tadi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, untuk tahapan yang pertama itu adalah perencanaan, di mana perencanaan ini dia merupakan tahap awal sebelum melakukan tindakan yang telah dirumuskan. Nah, tujuannya yaitu agar mempersiapkan penunjangan penelitian yang saya lakukan. Kemudian pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini kegiatan ini dilakukan dengan cara melalui tindakan yang sudah disusun melalui sintaks model pembelajaran program based learning. Kemudian ada juga yang ketiga itu adalah pengamatan, di mana pengamatan ini dia dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Kemudian refleksi. Nah, refleksi ini dia dilakukan